wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata billah amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang basis dan pendekatan dakwah multikultural. Basis pemikiran dakwah multikultural sejatinya berangkat dari pandangan klasik dakwah kultural sendiri, yakni pengakuan doktrinal Islam terhadap keabsahan eksistensi kultur dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Intinya, pendekatan multikulturalisme dalam dakwah berusaha untuk mencapai dua hal, yaitu titik temu dalam keragaman dan toleransi dalam perbedaan. Sesuai dengan Al-Quran, bahwasanya multikultural umat manusia merupakan kehendak kehidupan manusia sepanjang sejarahnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lainnya. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kemuliaan dan ketakwaan kepada Allah yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Seseorang tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak bisa bekerja tanpa saling mengenali satu sama lain. Secara global, ayat ini ditunjukkan kepada manusia di seluruh muka bumi ini. Manusia diciptakan dengan banyak perbedaan dan pengelompokan, mulai dari jenis kelamin, suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Agar apa? Agar tujuan mereka bisa belajar memahami dan saling mengenali satu sama lain. Hal ini sudah diterapkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mereka semua tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kecuali dengan membawa ketakwaan. Aktivitas dakwah hendaknya dapat mengikuti perkembangan dan perubahan di masyarakat. Selama ini, aktivitas dakwah jauh tertinggal dengan perkembangan dan perubahan di masyarakat, sehingga dakwah terkesan jalan di tempat. Dakwah belum bisa dijadikan sebagai pedoman atau panduan oleh masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Gerakan dakwah dituntut untuk mampu berinovasi dan berkreasi sekreatif mungkin dalam rangka adaptasi pada situasi sosial masyarakat yang kompleks tersebut. Inovasi dan kreasi menjadikan dakwah tumbuh dalam wilayah dan kelembagaan yang beragam. Pendekatan dakwah multikultural mengajukan 5 macam pendekatan. Yang pertama adalah berbeda dengan dakwah konvensional yang menempatkan konversi imam atau dai sebagai inti bagian dakwah. Pendekatan dakwah multikultural menilai bahwa dakwah tidak lagi secara eksplisit dimaksudkan untuk mengislamkan umat non-muslim. Akan tetapi lebih dari itu, pendekatan dakwah multikultural menekankan agar target dakwah lebih diarahkan pada pemberdayaan dan kualitas umat dalam ranah internal dan kerjasama, serta dialog antar agama dan budaya dalam ranah eksternal. Kedua, dalam ranah kebijakan publik dan politik, dakwah multikultural menggagas ide tentang kesetaraan hak warga negara atau civil right, termasuk hak kelompok minoritas. Tujuan dari program dakwah ini dimaksudkan untuk seluruh kelompok etnis dan keyakinan mendapatkan pengakuan dari negara tersebut dan bebasnya penindasan atas nama dominasi mayoritas dari aspek yang lain. Ketiga, dalam ranah sosial, dakwah multikultural memilih untuk mengambil pendekatan kultural ketimbang harakah atau salafi jihadi. Untuk tujuan ini, dakwah multikultural memang berbeda dan kurang sepaham dengan pemikiran dakwah yang mengedepankan Islam sebagai manhaj hayah dan Islam sebagai din, dunia, dan daulah, seperti yang digagas dan dikedepankan oleh Sayyid Qutb dan ulama-ulama yang lain.
Keempat, dalam konteks pergaulan global, dakwah multikultural menggagas ide dialog antar budaya dan keyakinan. Pendekatan multikultural dalam agendanya antara lain dengan menafsir ulang sejumlah teks-teks keagamaan yang bias eksklusivisme, misalnya dengan metode hermeneutik. Agenda tersebut menurut Mulkan harus berupa pengembangan praktik-praktik keagamaan yang benar-benar fungsional untuk pemecahan berbagai permasalahan kemanusiaan global. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, perlu untuk menyegarkan kembali pemahaman doktrin Islam klasik dengan cara melakukan reinterpretasi dan rekonstruksi paham Islam sesuai dengan pengembangan masyarakat global multikulturalis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.